Novel audio fiksi beladiri fantasi Dokter Tanpa Tanding Ye Kui edisi ke-3062 hingga 3065. Cerita berlanjut. Ini, Tetua Agung dan yang lainnya menatap kosong ke arah Kuali Qian Kun yang tergantung di udara, tak bergerak. Mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mulut mereka terbuka lebar, dan mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mereka tidak dapat menerima pemandangan aneh di depan mata mereka. Hanya dengan satu kata dari Ye Kui, Kuali Qian Kun menjadi sunyi lagi seolah-olah telah disihir. Aneh sekali. Ini, apa yang terjadi? Suara pendeta agung terdengar berlinang air mata dan ketakutan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Sebagai tokoh penting di dunia bawah, dia benar-benar bingung dan tidak dapat memahami situasi yang luar biasa ini. Tetua kedua dan tetua ketiga pucat dan saling memandang dengan putus asa di mata mereka. Mereka awalnya mengira bahwa setelah Tetua Agung menggunakan esensi dan darahnya untuk mengaktifkan Kuali Qian Kun, situasinya akan terbalik dan klan dunia bawah akan dapat mengantar fajar kemenangan. Namun, kenyataan seperti palu berat, menghantam hati mereka dengan keras. Ekspresi wajah sang Tetua Agung berubah sangat jelek, matanya dipenuhi amarah dan keengganan. Dia menggertakkan giginya, mengerahkan segenap tenaganya, dan menyemburkan seteguk besar darah lagi. Engah. Esensi dan darah membentuk lengkungan di udara dan jatuh langsung ke Kuali Qian Kun. Mata Tetua Agung penuh dengan harapan. Ia berharap kali ini Qian Kun Ding akan menanggapi dan mematuhi perintahnya lagi. Namun, kenyataan dengan kejam menghancurkan fantasinya. Kuali Qian Kun masih tergeletak tenang di udara, tanpa gerakan apapun. Darah dan esensi Tetua Agung itu sama sekali tidak berpengaruh. Bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran dunia bawah bergumam pada dirinya sendiri dengan ngeri, suaranya dipenuhi dengan kecemasan. Dia merasa dunianya runtuh dan masa depan Hades menjadi gelap. Saat semua orang mulai putus asa dan panik, Ye Kui berbicara perlahan, suaranya bergema di ruang sunyi dan matei dengan keagungan yang tak perlu diragukan lagi. Aku adalah putra takdir. Menurutmu, apakah senjata suci itu harus mendengarkanmu atau aku? Kata-kata Ye Kui bagaikan guntur, menggelegar di telinga semua orang. Ada kilatan kepanikan di mata Tetua Agung dan yang lainnya. Mereka memandang Ye Kui, dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan melonjak di hati mereka. Meskipun mereka tidak mau mempercayai kata-kata Ye Kui, apa yang terjadi di hadapan mereka memaksa mereka untuk memeriksa ulang pemuda ini. Putra takdir, berhenti bicara omong kosong di sini. Tetua Agung itu meraung, mencoba menggunakan amarah untuk menutupi ketakutan batinnya. Kau baru saja menggunakan beberapa cara yang tidak tahu malu, jangan pikir kau bisa menakuti kami seperti ini. Itu benar, apakah kau pikir kau bisa membuat kami percaya hanya dengan mengatakan beberapa kata besar? Pangeran Hades juga berpura-pura tenang dan berkata, bagaimana mungkin artefak suci klan Hades kami mematuhi perintahmu? Wajah pendeta tinggi itu begitu muram sehingga tampak seperti air bisa menetes keluar. Dia melangkah maju, menatap Ye Kui, suaranya bergetar, tetapi berusaha mempertahankan martabatnya dan berkata, putra takdir. Ini benar-benar konyol. Kau hanya seorang anak muda, beraninya kau menyebut dirimu putra takdir dengan tidak tahu malu. Kami, klan dunia bawah, telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah melalui badai yang tak terhitung jumlahnya. Kami belum pernah mendengar ada putra takdir yang dapat mengendalikan artefak suci klan kami sesuka hati. Tetua kedua mengepalkan tangannya erat-erat, dan persendiannya memutih karena kekuatan itu. Dia juga marah dan berteriak keras, ya. Kamu pasti telah menggunakan sihir jahat untuk membuat Qian Kun Ding mendengarkanmu untuk sementara waktu. Ye Changsheng, jangan berpikir kamu bisa berhasil seperti ini. Kami, klan dunia bawah, tidak akan pernah membiarkanmu pergi dengan mudah. Tetua ketiga juga menggema, suaranya tajam dan kasar, Ye Changsheng, berhentilah bersikap misterius di sini, jangan berpikir untuk membiarkan klan dunia bawah hidup-hidup hari ini. Ye Kui mendengarkan keraguan dan ancaman mereka, senyum di wajahnya tetap tidak berubah, tetapi dengan sedikit geli. Jika aku bukan putra takdir, maka katakan padaku, mengapa Qian Kun Ding mau mendengarkanku? Ini. Tetua Agung itu memasang wajah muram, menatap Ye Kui, hatinya penuh keraguan. Wajah Pangeran Dunia Bawah dan yang lainnya juga dipenuhi dengan kebingungan dan keterkejutan. Tuan,
Apa yang terjadi dengan artefak suci klan ini? Apakah itu benar-benar dikendalikan oleh Ye Changsheng? Ada sedikit ketakutan di mata Pangeran Dunia Bawah, seolah-olah dia melihat bahwa masa depan dunia bawah sedang dalam bahaya. Tetua Agung menggertakkan giginya dan tangannya sedikit gemetar. Dia tahu dalam hatinya bahwa Qian Kunding sangat penting bagi klan dunia bawah. Jika benar-benar dikendalikan oleh Ye Kui, klan dunia bawah tidak akan memiliki harapan untuk pulih. Aku juga tidak tahu. Anak itu pasti menggunakan sihir jahat. Tetua itu berkata dengan kejam, dengan kemarahan yang terpancar di matanya. Kultivasi Ye Changsheng lemah. Bahkan jika dia bisa menggunakan sihir jahatnya untuk mengendalikan kuali Qian Kun, dia tidak akan bisa bertahan lama. Kata pendeta tinggi. Ketika Tetua Agung mendengar ini, dia merasa bahwa ucapan pendeta agung itu masuk akal. Dia pun segera membentuk segel dengan tangannya, berusaha mengendalikan Qian Kunding lagi. Melihat tindakan Tetua Agung, Ye Kui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa kau tidak menyerah? Apakah kau lupa apa yang kukatakan padamu sebelumnya? Kau sudah tua, kau harus menerima usiamu." "Diam!" Tetua Agung meraung, "Aku tidak percaya bahwa artefak itu akan selalu mendengarkanmu." Kemudian, Tetua Agung memuentehkan 3 suap saripati dan darah, menggunakan saripati dan darah sebagai panduan, dan kemudian kecepatan membentuk segel dengan tangannya menjadi semakin cepat. Saat dia bergerak, rune di permukaan Qian Kunding mulai berkedip lagi, dan pola yang awalnya jinak mulai bergerak cepat lagi. Ketika Pangeran Dunia Bawah dan yang lainnya melihat ini, secercah harapan menyala di mata mereka. "Ayo, Tuan!" seru Pangeran Alam Baka itu dengan penuh semangat. Namun, harapan mereka segera pupus. Pada saat Qian Kunding bergerak, Ye Kui mendongak, menamparkan wajah Qian Kunding, dan berkata, "Coba nakal lagi." Dalam sekejap, cahaya rune pada Qian Kunding berangsur-angsur redup, dan polanya menjadi sunyi lagi. Bagaimana ini mungkin? Sang Tetua Agung membelalakan matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Badan Pendeta Agung bergetar tak terkendali, seolah-olah dia telah melihat sesuatu di luar pemahamannya. Tetua kedua dan ketiga sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa artefak suci klan akan dikendalikan oleh orang luar. Poin pentingnya adalah bahwa orang luar ini hanyalah seorang raja suci yang tak tertandingi, bukan seorang kaisar semu. Sisi lain, kakak Ye sangat hebat. Mata Xiao Di berbinar kagum. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan hampir melompat kegirangan. "Bos, hebat sekali!" teriak Lin dan Yao sekuat tenaga. Mo Tianji, Wu Qianfan, Niu Dali dan lainnya juga tampak bersemangat. Adapun alis penajang, kecemburuan telah sepenuhnya mengubah penampilannya. Kutu kupret kecil itu benar lagi. Ziyang Tianzun menatap Ye Kui sambil tersenyum. Sungguh menggembirakan saat berpikir bahwa Ye Kui, yang dulu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang raja, kini telah tumbuh sampai pada titik di mana ia bisa menantang seorang kaisar semu. Ye Kui menatap Tetua Agung, bibirnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum menghine. "Aku sudah bilang padamu bahwa aku adalah putra takdir dan senjata suci itu tidak akan menyakitiku, tetapi kau tidak mempercayaiku. Apakah kau mempercayainya sekarang?" Setelah mengatakan itu, Ye Kui dengan lembut mengangkat tangannya dan bergerak ke arah Qian Kunding. "Kemarilah." Di bawah tatapan mata semua orang, Qian Kunding terbang perlahan di atas kepala Ye Kui seperti hewan peliharaan yang jinak, dan dengan lembut berputar di sekelilingnya. Ketika Tetua Agung dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka benar-benar putus asa. Mereka tahu bahwa mereka telah kehilangan kendali sepenuhnya atas Qian Kunding, dan artefak suci klan Ming telah jatuh ke tangan Ye Kui. "Jangan nakal lagi, bergeraklah sedikit dan tunjukkan pada mereka," kata Ye Kui pada Qian Kunding. Detik berikutnya, kuali Qian Kun bersinar terang, dan suatu kekuatan dahsyat keluar dari kuali dan menyebar ke segala arah. Ruang di sekitarnya hancur lagi dan tanah mulai bergetar hebat, seolah-olah seluruh dunia runtuh karena hantaman kekuatan ini. Melihat ini, wajah Tetua Agung dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah, mata mereka dipenuhi ketakutan. "Ini, bagaimana ini mungkin?" Suara Pendeta Agung bergetar lebih hebat lagi, kakinya menjadi lemah, dan dia hampir tidak dapat berdiri. Tetua kedua dan tetua ketiga juga ketakutan oleh kekuatan yang tiba-tiba ini dan bingung harus berbuat apa.
Mereka meringkuk bersama dengan erat, mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Sekarang, apakah kau percaya bahwa aku adalah putra takdir? Suara Ye Kui terdengar dalam kekacauan ini, dengan keyakinan yang tak terbantahkan. Sang tetua agung menggertakkan giginya, sekilas kekejaman terpancar di matanya, dia tidak mau mengakui kekalahan seperti ini. Dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, mencoba mengendalikan Qian Kun Ding lagi, meski hanya ada secercah harapan. Namun, usahanya sia-sia. Qian Kun Ding masih tetap berada di atas kepala Ye Kui, tanpa ada reaksi terhadap manipulasinya. Apa? Sang tetua agung menatap kuali Qian Kun, amarah di hatinya hendak meletus seperti gunung berapi. Tangannya terkepal erat, kukunya menancap dalam di telapak tangannya, darah perlahan mengalir di antara jari-jarinya, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Artefak suci klan tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Ini menyangkut kebangkitan dan kejatuhan serta kelangsungan hidup klan dunia bawah kita. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Sang tetua agung menggertakkan giginya dan berbicara kepada pangeran dunia bawah dan yang lainnya kata demi kata. Pangeran dunia bawah mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Tuan benar. Apapun yang terjadi, kita harus mengambil kembali kendali kuali Qian Kun." Meskipun masih ada ekspresi ketakutan di wajah pendeta tinggi, dia terangsang oleh kata-kata tetua agung. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Demi dunia bawah, aku tidak akan ragu bahkan jika itu mengorbankan nyawaku." Tetua kedua dan tetua ketiga saling memandang, dan ada juga api tekad yang menyala di mata mereka. Benar sekali. Ini adalah senjata kekaisaran klan kita. Jangan sampai jatuh ke tangan orang luar. Setelah mengatakan ini, tetua agung, imam besar, pangeran dunia bawah, tetua kedua, dan tetua ketiga menggigit lidah mereka secara bersamaan dan memuentekan seteguk darah mendidih. Dalam sekejap, kelima aliran darah itu terjalin di udara, membentuk cahaya merah darah yang aneh, terbang langsung menuju Qian Kun Ding. Kemudian, mereka menatap cahaya merah darah, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi dan ketegangan. Mereka semua tahu dalam hati bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika mereka masih tidak dapat mengaktifkan Qian Kun Ding kali ini, maka mereka akan benar-benar kehilangan harapan. Namun, kenyataannya kejam. Saat cahaya merah darah itu menyentuh kuali Qian Kun, ia lenyap tanpa jejak, seperti setetes air di lautan. Qian Kun Ding masih diam melayang di atas kepala Ye Kui, tanpa gerakan apapun, seolah-olah tidak menyadari darah dan esensi mereka sama sekali. Dalam sekejap, sang tetua agung dan yang lainnya tampak pucat, dan wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Bahkan badannya gemetar seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Pangeran dunia bawah bergumam pada dirinya sendiri, suaranya dipenuhi dengan rasa sakit dan putus asa. Tetua kedua dan tetua ketiga terjatuh ke tanah, api di mata mereka padam sepenuhnya, digantikan oleh kebingungan dan kehilangan yang tiada akhir. Imam besar itu mendongak ke langit, air mata mengalir di matanya, dan berkata dengan bibir gemetar, "Apakah surga akan menghancurkan klan Mingku?" Mereka tidak dapat mengerti mengapa artefak suci klan Ming mau mendengarkan Ye Kui. Ini tidak masuk akal sama sekali. Tidak logis. Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Orang tua, apakah kamu ingin mencoba lagi? Kata Ye Kui sambil tersenyum. Bibir sang tetua agung bergetar, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena dia tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata kasar tidak bisa mengancam Ye Kui sama sekali. Secara halus, ini tidak sejalan dengan karakternya. Jadi, saya hanya bisa diam. Ye Kui memandang ekspresi putus asa dan bingung mereka dengan senyum cerah di wajahnya. Sejujurnya, aku bukanlah putra takdir. Alasan mengapa Qian Kun Ding mendengarkanku adalah karena aku adalah tuannya. Suara Ye Kui tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Begitu kata-kata itu diucapkan, Tetua Agung, Pangeran Alam Baka dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka, diikuti oleh penuh keraguan. "Omong kosong!" teriak Tetua Agung terlebih dahulu. Matanya membelalak karena marah. "Qian Kun Ding adalah artefak suci klan Mingku, bagaimana mungkin itu milikmu?" "Omong kosong!" Pangeran klan Ming juga menggema, "Benar sekali. Kamu hanya ingin menipu kami, jangan pikir kami akan dengan mudah mempercayai kebohonganmu."
Pendeta Agung mengerutkan kening, matanya penuh keraguan, ini sama sekali tidak mungkin. Qian Kun Ding memiliki hubungan yang dalam dengan klan Ming kita. Bagaimana mungkin dia mengakui orang luar sebagai tuannya? Meskipun tetua kedua dan tetua ketiga tidak berbicara, dapat dilihat dari ekspresi dan mata mereka bahwa mereka juga tidak mempercayai kata-kata Ye Kui. Aduh, mengapa akhir-akhir ini tidak ada yang percaya pada kebenaran? Ye Kui menggelengkan kepalanya tanpa daya, menatap mata orang banyak yang bertanya-tanya, dan menghela nafas pelan, baiklah, karena kalian tidak percaya, maka aku akan membiarkan kalian melihatnya sendiri. Setelah dia selesai berbicara, pikiran Ye Kui bergerak, dan cahaya aneh terpancar darinya. Saat berikutnya, Qian Kun Ding muncul, membentang di kekosongan berdampingan dengan Qian Kun Ding dari Hades. Sang tetua agung dan yang lainnya benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Mulut mereka ternganga lebar, mata mereka nyaris terbelalak keluar, dan ekspresi wajah mereka membeku dalam keterkejutan yang amat sangat. Bagaimana mungkin dia memiliki Qian Kun Ding? Suara pendeta agung bergetar hebat dan kakinya terus gemetar. Mata pangeran dunia bawah dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan, dan dia tergagap. Ye Changsheng memiliki senjata ajaib, dan itu adalah kuali Qian Kun. Ini, tetua kedua dan tetua ketiga bahkan lebih tercengang. Otak mereka kosong, dan mereka sama sekali tidak dapat memahami apa yang terjadi di depan mata mereka. Ye Kui menatap ekspresi terkejut orang banyak dengan sedikit rasa jijai di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, aku baru saja mengeluarkan satu Qian Kun Ding dan kalian semua ketakutan seperti ini. Jika aku mengeluarkan semuanya, kalian akan ketakutan setengah mati. Kemudian, dia berpikir lagi, dan Qian Kun Ding lainnya terbang keluar. Gigitan kedua, gigitan ketiga, gigitan keempat, gigitan keempat dan kelima. Ya dewa, Ye Changsheng punya 5 Qian Kun Ding. Pangeran dunia bawah begitu ketakutan hingga dia langsung duduk di tanah. 5 Qian Kun Ding terbang keluar dari tas Qian Kun satu demi satu dan melayang di udara. Dalam sekejap, angin dan awan berubah warna, dan dunia diselimuti oleh kekuatan yang dahsyat. Qian Kun Ding, artefak suci klan yang dianggap sebagai harta karun tertinggi oleh dunia bawah, tampaknya telah membangkitkan naluri terpendamnya setelah melihat 5 Qian Kun Ding lainnya. Awalnya, benda itu bergetar sedikit, lalu mengeluarkan suara berdengung. Suara dengungannya renyah dan halus, bagaikan alunan musik misterius dari zaman dahulu kala, atau seperti sorak kegirangan saudara lama yang telah lama terpisah dan bersatu kembali. Pada saat yang sama, Qian Kun Ding yang menjaga klan bersinar dengan cahaya yang bagaikan bintang yang menyala, menjadi semakin menyilaukan. Ia terjalin dengan cahaya yang dipancarkan oleh 5 Qian Kun Ding lainnya, membentuk tirai cahaya yang menyilaukan yang membuat seluruh dunia tampak seperti mimpi. 6 kuali Qian Kun membentang di kehampaan. Rune kuno dan pola aneh pada kuali tersebut tampak dipenuhi dengan kekuatan hidup. Mereka melepaskan diri dari batasan kuali dan mulai menari dengan jelas. Mereka bergerak maju mundur mengitari kuali Qian Kun, dengan cahaya yang berkedip-kedip terus, menciptakan gambar yang misterius dan mengejutkan. Ikuti dengan cermat di belakang. 6 kuali Qian Kun perlahan-lahan menjatuhkan sinar cahaya lembut, semuanya terpusat pada Ye Kui. Di bawah naungan cahaya ini, temperamen Ye Kui mengalami perubahan drastis. Ada cahaya seperti bintang yang berkelap-kelip di matanya, dan dia memancarkan keagungan yang melampaui waktu dan ruang, seolah-olah dia adalah seorang guru kuno yang telah berjalan keluar dari sungai waktu yang panjang. Setiap inci kulitnya diselimuti cahaya keemasan, dan dia tampak seperti kaisar surga yang tak terkalahkan. Setiap gerakannya menunjukkan keanggunannya yang luar biasa, yang membuat orang tanpa sadar merasa kagum dan ingin memujanya. Kaisar muda tidak lebih dari ini. Sang tetua agung dan yang lainnya menyaksikan kejadian ini dan sangat terkejut hingga mereka berdiri di sana karena terkejut. Bibir tetua agung bergetar hebat. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya terasa kering sehingga ia tidak dapat mengeluarkan suara. Dia memeras otaknya tetapi tidak dapat mengetahui mengapa Ye Kui memiliki 5 Qian Kun Ding. Kau tahu, hanya ada satu orang di klan Hades mereka. Tidak, sekarang artefak suci klan Ming mereka bukan lagi milik mereka. Pangeran dunia bawah sepucat kertas dan punggungnya dipenuhi keringat dingin. Matanya dipenuhi ketakutan dan penyesalan, seolah-olah dia telah melihat akhir dari dunia bawah.
Monster macam apa yang telah kita provokasi? Kata Pangeran Dunia Bawah dengan putus asa. Tetua kedua dan tetua ketiga berdiri di sana dengan pandangan kosong, mata mereka penuh dengan kebingungan dan ketidakberdayaan. Mereka tidak pernah dapat membayangkan bahwa Ye Kui tidak hanya mengendalikan 5 Qian Kunding, tetapi juga dapat membuat artefak suci klan Ming beresonansi dengan mereka. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Sang pendeta agung bergumam dalam hati karena ngeri. Badannya bergetar tak terkendali, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia berkata, mengapa artefak suci klan Ming kita beresonansi dengan Qian Kundingnya? Ini sama sekali tidak mungkin. Saya mengerti. Saya mengerti. Tetua agung itu tertawa getir, dan berkata, saya akhirnya mengerti mengapa artefak suci klan itu mendengarkannya. Itu karena dia memiliki 5 Qian Kunding di badannya. Qian Kunding berasal dari asal yang sama. Karena mereka telah bertemu dengan rekan-rekan kita, bagaimana mereka bisa dikendalikan oleh kita? Ketika Tetua Agung mengatakan ini, wajahnya pucat pasi. Dia menatap langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini kehendak dewa? Apakah klan dunia bawah kita benar-benar akan binasa di tangannya? Ketika Pangeran Klan Dunia Bawah mendengar kata-kata Tetua Agung, dia tiba-tiba menunjuk Xiaodi di kejauhan dan berteriak, wanita kutu kupret, ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin klan dunia bawah kita menderita bencana seperti itu? Jika klan dunia bawah hancur, kamu akan menjadi orang berdosa selamanya. Kalau begitu aku akan melihat bagaimana kamu bisa menghadapiku. Baiklah, sudah saatnya, mengapa kamu masih membuat keributan? Ye Kui menyela Pangeran Klan Dunia Bawah dan berkata, jangan khawatir, selama Xiaodi masih hidup, klan dunia bawah tidak akan binasa. Tapi kamu, akan segera mati. Ketika klan dunia bawah mendengar kata-kata Ye Kui, kepanikan yang kuat tiba-tiba melonjak di hati mereka. Mereka tahu betul bahwa karena Ye Kui dapat mengendalikan 6 kuali Qian Kun, dia tidak bercanda ketika mengatakan akan membunuh mereka. Selain itu, Zi Yang Tianzun masih ada di dekat sini. Namun, sebagai tokoh inti klan Hades, harga diri dan martabat yang melekat pada diri mereka membuat mereka tidak mudah menyerah. Kami, orang-orang di dunia bawah, semuanya adalah orang-orang yang berintegritas. Bagaimana mungkin kami bisa takut hanya dengan beberapa kata darimu? Sang Tetua Agung mengeluarkan kata-kata ini dari sela-sela giginya. Meskipun suaranya sedikit bergetar, matanya menunjukkan tekad. Benar sekali. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan tunduk padamu. Pangeran Dunia Bawah berteriak dengan enggan. Meskipun masih ada raut wajah ketakutan, dia berusaha keras untuk terlihat tegas. Ye Changsheng, jangan berpikir bahwa kami takut padamu hanya karena kau memiliki senjata ajaib di tanganmu. Tetua kedua berteriak dengan tegas. Tetua ketiga juga berkata, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kedua belah pihak akan mati. Pendeta Agung berteriak, kami adalah orang-orang dari dunia bawah dan lebih baik mati daripada menyerah. Ye Kui menatap Pendeta Agung dengan senyum menghina di wajahnya. Lebih baik mati daripada menyerah. Apakah aku menyuruhmu untuk menyerah? Jika aku ingat dengan benar, kau, orang tua, adalah orang yang paling banyak berteriak sebelumnya. Mungkin kau belum melihat kemegahan senjata suci itu. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk melihatnya sendiri. Saat dia mengatakan itu, pikiran Ye Kui bergerak, dan dia mengendalikan salah satu Qian Kunding, perlahan menekan pendeta tinggi itu. Maju. Di bawah kendali Ye Kui, Qian Kunding memancarkan tekanan yang kuat, dan udara di sekitarnya tampak dipadatkan oleh tekanan ini. Kemanapun Qian Kunding melintas, ruang hancur dan jurang-jurang besar muncul. Imam besar merasakan tekanan yang mengerikan ini, wajahnya langsung pucat pasi, dan badannya bergetar seperti saringan. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia menggertakkan giginya, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan mencoba mengerahkan kekuatannya sendiri untuk melawan penindasan Qian Kunding. Aku tidak percaya bahwa kau hanyalah seorang Raja Suci yang tak tertandingi dan dapat melepaskan kekuatan penuh dari senjata suci. Pendeta Agung itu meraung, dan kabut abu-abu tebal keluar dari badannya dan bergegas menuju kuali Qian Kun. Akan tetapi, saat kekuatan spiritual pendeta tinggi itu bersentuhan dengan Qian Kunding, ia bagaikan ngengat yang tertarik ke api dan langsung dilahap oleh kekuatan Qian Kunding.
Qian Kun Ding tidak berhenti karena perlawanan pendeta tinggi, tetapi terus menekan ke arah pendeta tinggi dengan momentum yang tak terhentikan. Tidak, imam besar berteriak ketakutan. Dia tahu bahwa dia tidak dapat menahan kekuatan Qian Kun Ding sama sekali. Belum lagi Ye Kui yang mengendalikan Qian Kun Ding saat ini, bahkan tanpa senjata ajaib, Ye Kui bisa menekannya dengan kekuatan tempurnya sendiri. Dalam situasi putus asa, imam besar tiba-tiba berlutut dan berteriak, "Tuan Ye, tolong ampuni nyawaku. Aku bersedia menjadi budakmu." Ye Kui mensibir. Sungguh pria yang lebih memilih mati daripada menyerah. Melihat pendeta besar benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan dari Ye Kui, wajah tetua agung itu langsung berubah pucat, dengan api kemarahan berkobar di matanya, seolah-olah dia ingin memakan pendeta besar itu hidup-hidup. "Imam besar, kau pengecut yang takut mati." Tetua agung menunjuk imam besar dan mengutuk, "Di mana martabat dunia bawah yang selalu kau bicarakan?" Pangeran dunia bawah begitu marah hingga seluruh badannya gemetar. Ia menunjuk imam besar dan mengutuk, "Imam besar, apakah kau layak mendapatkan kepercayaanku padamu selama bertahun-tahun? Kau benar-benar tunduk pada orang luar dengan begitu mudahnya, apakah kau masih punya nyali?" Tetua kedua menghela nafas, "Imam besar, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Kau sangat mengecewakanku. Ya, kami selalu menganggapmu sebagai pilar dunia bawah, tetapi kami tidak menyangka kau adalah orang yang tidak punya nyali." Tetua ketiga juga menuduh dengan kasar. Namun, sang pendeta agung nampaknya tuli terhadap tuduhan semua orang, dan yang ada di matanya hanyalah keinginan untuk bertahan hidup. Dahinya menempel ke tanah, badannya terus gemetar, dan dia terus memohon belas kasihan Ye Kui. "Tuan Muda Ye, mohon maafkan saya. Saya benar-benar tahu saya salah. Selama Anda bisa melepaskan saya akan membiarkan Anda melakukan apa saja." Ye Kui menatap pendeta agung yang berlutut di tanah, senyum jenaka muncul di wajahnya, dan berkata, "Bukan tidak mungkin melepaskan Anda, tetapi Anda harus menyetujui satu syarat saya." Ketika pendeta agung mendengar bahwa ada kesempatan, dia mendongak seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat hidup. Dengan secercah harapan di matanya, dia mengangguk putus asa dan berkata, "Jangan sebutkan satu syarat pun, saya akan menyetujui 10 atau 100 di antaranya. Tuan Muda Ye, berikan saja perintah Anda." Sudut mulut Ye Kui sedikit terangkat, dan ada sedikit kelicikan di matanya. Dia perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke pangeran dunia bawah, dan berkata dengan dingin, "Selama Anda membunuhnya, saya akan mengampuni hidup Anda." Kalimat ini seperti sambaran petir, meledak di antara kerumunan dalam sekejap. Wajah pangeran dunia bawah berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Kui akan melakukan trik ini. "Ingin kita saling membunuh. Sangat berbahaya." Pangeran dunia bawah berkata, "Imam besar, kau tidak akan benar-benar mendengarkannya, kan? Jangan lupa, kita berasal dari klan yang sama." Tetua agung dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Kui benar-benar akan mengajukan syarat seperti itu. "Ye Changsheng jelas-jelas ingin aku saling membunuh. Imam besar, jangan tertipu olehnya." Tetua kedua segera mengingatkan. Wajah pendeta agung menunjukkan ekspresi yang sangat malu, matanya penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Di satu sisi adalah hidupnya sendiri, dan di sisi lain adalah sang pangeran, yang membuatnya berada dalam dilema. "Imam besar, kau tidak boleh bingung." Tetua ketiga berkata, "Jika kau menyerang Yang Mulia Putra Mahkota, itu akan menjadi pengkhianatan terhadap dunia bawah. Mulai sekarang, namamu akan dipaku di pilar rasa malu selamanya." Imam besar itu terbelah antara hati nurani dan keinginan, dan keringat terus keluar dari dahinya, membasahi pakaiannya. Pada akhirnya, keinginan untuk bertahan hidup mengalahkan segalanya. Dia berdiri dan menatap pangeran dunia bawah, matanya penuh dengan ketidakberdayaan dan rasa bersalah. Kemudian dia membungkuk dalam-dalam kepada pangeran dunia bawah dan berkata dengan suara serak, "Yang mulia, saya minta maaf." Mendengar ini, wajah pangeran dunia bawah langsung tenggelam, matanya melebar, seperti binatang buas yang marah, dan meraung kepada pendeta tinggi, "Apakah kamu gila? Tidak bisakah kamu melihat bahwa Ye Changsheng ingin kita saling membunuh?" Melihat ini, tetua kedua dan tetua ketiga bergegas maju dan berdiri di depan pangeran dunia bawah. Tetua kedua menasihati dengan ekspresi kesedihan yang mendalam, "Imam besar, Anda tidak boleh bingung. Saat ini,
Kita harus bersatu melawan musuh bersama dan tidak boleh tersihir oleh Ye Changsheng. Jika Anda mengambil tindakan terhadap Yang Mulia Putra Mahkota, Anda akan hancur. Tetua ketiga juga menggema, nadanya penuh kecemasan. Ya, Imam Besar. Anda biasanya sangat bijaksana, mengapa Anda begitu bingung sekarang? Apakah Anda benar-benar akan melakukan sesuatu yang akan mempermalukan seluruh klan hanya untuk bertahan hidup? Maaf, saya hanya ingin hidup. Begitu pendeta besar selesai berbicara, dia mengayunkan tongkat tengkiorak di tangannya dengan keras, dan cahaya hitam melesat ke arah putra mahkota dunia bawah seperti kilat. Sinar cahaya ini membawa serta fluktuasi energi sejati yang kuat. Kemanapun ia lewat, udara mengeluarkan suara mendesis, seolah-olah sedang terbakar. Wajah pangeran dunia bawah tampak seburuk yang dibayangkan. Ia tidak menyangka bahwa pendeta agung akan benar-benar menyerangnya. Ledakan. Tetua kedua bertindak cepat dan menghancurkan cahaya hitam itu dengan satu telapak tangan. Saat tetua agung melihat imam besar benar-benar menyerang pangeran dunia bawah, amarahnya langsung mencapai puncaknya. Matanya menyala-nyala karena amarah dan aura di sekelilingnya bergejolak hebat, bagaikan gunung berapi yang hendak meletus. Imam besar, kau pengkhianat, hari ini aku akan membersihkan dunia bawah. Tetua agung itu meraung, suaranya memekakkan telinga seperti guntur. Swiss. Tetua agung itu melesat bagaikan hantu dan langsung muncul di hadapan pendeta agung. Tangan kanannya terangkat tinggi, dan energi hitam yang kuat terkondensasi di telapak tangannya. Energi ini seperti zat, memancarkan aura yang menggetarkan jantung. Ketika pendeta agung melihat tetua agung tiba-tiba muncul di depannya, ketakutan yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Dia ingin menghindar, tetapi tetua agung itu terlalu cepat dan dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Telapak tangan tetua agung itu menamparkan kepala pendeta besar dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan suara "bang" yang keras, telapak tangan tetua agung itu bertabrakan dengan kepala pendeta tinggi, menimbulkan suara tumpul. Segera setelah itu, kepala pendeta besar meledak seperti semangka, darah dan isi otak berceceran di mana-mana, dan badannya jatuh lemas ke tanah, tidak bergerak, dalam kematian yang sangat tragis. Suasana menjadi sunyi senyap. Tidak seorang pun menyangka bahwa pendeta tinggi itu tidak mati di tangan Ye Kui, melainkan mati di tangan rakyatnya sendiri. Ekspresi tetua kedua dan tetua ketiga sedikit berubah. Bagaimanapun, pendeta tinggi adalah salah satu tokoh inti klan Hades, tetapi sekarang dia mati di tangan tetua pertama, yang membuat mereka merasa sangat sedih. Tetua agung, kita bisa memenjarakan pendeta agung saja daripada membunuhnya, kata tetua kedua. Tetua pertama menoleh, menatap tetua kedua dengan dingin, dan berkata, dia mengkhianati dunia bawah dan mengkhianati kita. Sungguh malapetaka membiarkan orang seperti itu tetap hidup. Tidaklah disayangkan membiarkannya mati. Tetua ketiga membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Dia tahu bahwa tetua agung sedang sangat marah saat ini dan apapun yang dikatakannya tidak akan membantu. Di kejauhan, Ye Kui menyaksikan pemandangan ini, dan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Bang bang bang. Ye Kui bertepuk tangan dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang kaisar semu, aku mengagumi ketegasanmu. Penatua agung, apakah kau tertarik untuk melayaniku? Jika kau bersedia menjadi budakku, aku tidak hanya bisa mengampuni nyawamu, aku juga dapat menjamin bahwa ketika aku menjadi kaisar dan tak terkalahkan di dunia, semua orang akan mengetahui namamu. Bersambung.